Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, rekan-rekan, adik-adik jamaah sholat isya, jamaah tarawih serta jamaah kajian setelah sholat tarawih di Masjid Fatimah Az-Zahra yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diridhai Allah, yang namanya tidak bisa saya sebut satu persatu, namun insyaallah nama hadirin wal hadirat sekalian disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat yang mulia. Maka pertama dan yang paling utama, tiada kata yang patut kita ucapkan selain puji dan syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beribu nikmat, hidayah, taufik serta inayahnya. Kita semua hingga tanggal malam 23 Ramadan ini masih senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita yang akan menjadi bekal di kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah serta taufiknya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita semua berniat untuk beriktikaf di malam 23 Ramadan, yaitu malam ganjil yang bertepatan dengan malam Jumat. Seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, andaikan ada malam ganjil yang bertepatan dengan malam Jumat, maka itu selayaknya malam yang mulia yaitu Lailatul Qadar turun pada malam itu, walaupun kita tidak tahu kapan. Maka salah satu ikhtiar kita pada malam hari ini yaitu beriktikaf di malam yang ganjil dan yang bertepatan dengan malam Jumat yang penuh dengan berkah insyaallah. Selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumil qiyamah kelak, teriring doa semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadanya. Dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka lawan dari ibadah ini adalah bermaksiat atau melakukan kemaksiatan, dan ibadah ini terdiri dari menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebaliknya, ketika seseorang itu bermaksiat, bisa jadi dia meninggalkan perintah Allah atau menjalankan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka seorang mukmin yang sejati dia akan senantiasa yakin, beriman, percaya penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita suatu perintah atau melarang kita suatu larangan, melainkan perkara tersebut adalah sumber dari kebahagiaan kita, sumber dari kemuliaan kita, sumber dari keselamatan yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Namun sebaliknya, ketika kita bermaksiat, ketika kita menjalankan larangan Allah atau meninggalkan perintah Allah, maka ketahuilah bahwa maksiat ini adalah sumber dari kesengsaraan kita, sumber dari kesedihan kita. Apapun kondisi kita, berapapun banyak harta, apapun jabatan kita, kalau kita sedang bermaksiat pasti akan menimbulkan atau menyebabkan kesedihan. Bahkan kemaksiatan ini yang menyebabkan seseorang itu hina, bukan hanya di dunia namun di akhirat pula yang selama-lama. Dan kemaksiatan ini yang akan menjerumuskan pelakunya masuk ke dalam ke neraka atau menjadi sebab dari kecelakaannya kelak di akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita bisa ambil contoh yang paling kecil bahwa kebahagiaan itu terletak dalam ibadah kita. Ketika besok hari Jumat atau setiap hari Jumat khotib baru mengucapkan salam assalamualaikum, biasanya hadirin Jumat sudah tenang sekali. Saking tenangnya biasanya ketiduran. Itu bukti bahwa ketaatan itu membawa kebahagiaan dan ketenangan. Namun sebaliknya, segala kemaksiatan pasti akan membawa kepada kesengsaraan, walaupun awalnya membawa kebahagiaan atau kenikmatan. Namun itu kenikmatannya semu, sebentar, bahkan 1, 2, 3 sampai 5 menit sudah hilang. Bisa kita ambil contoh ketika kita sedang berpuasa, kemudian siang-siang kita lewat jarak sari, lewat warung sop buahnya Bu Endang. Ini tahu napa mboten niki? Sering kuliner bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Maka ketika siang hari pasti kita melihat es buah, masya Allah seger sekali. Pertama kita beli niatnya untuk berbuka, namun sampai di rumah kita melihat istri belum pulang, anak masih di sekolah, maka nafsu kita akan mengajak untuk batal mokah atau mokel meminum es buah tadi. Kira-kira pertanyaannya, kira-kira kenikmatan orang yang batal walaupun dengan makanan yang paling enak sekalipun, kira-kira kenikmatannya berapa menit? Apakah sampai 1 jam? Tentu tidak. Hanya berapa menit saja kemudian hilang, berganti menjadi rasa takut kalau ketahuan, ya Allah sudah dewasa, sudah berumur, tanpa uzur mokel. Kira-kira kalau ketahuan anak kecil malu atau tidak malu ya? Pasti malu. Begitu pula ketika dia telah batal tanpa uzur, akan datang rasa takut. Kalau misalnya Allah murka, akan datang rasa cemas. Bagaimana kalau Allah nanti mengazab dirinya ketika dosa ini tidak diampuni? Maka itu contoh kecil. Segala kemaksiatan itu hanya akan membawa kesengsaraan karena kenikmatannya semu. Contoh lagi dari perbuatan zina. Ketika orang berzina, mengatakan lebih mudah, lebih tidak perlu tanggung jawab setelahnya. Namun kita tanya berapa menit enaknya, mungkin hanya 1, 2 sampai 5 menit, kemudian yang ada hanya rasa takut, rasa khawatir, belum lagi gundah gulana karena dosanya yang begitu besar. Begitu pula dosa mencuri, korupsi dan dosa-dosa yang lainnya. Itu
yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Thaha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzonka. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, dari mengingatku, yang seharusnya ditinggalkan malah dilakukan, yang seharusnya dilakukan malah ditinggalkan, maka orang-orang yang berpaling seperti ini, apa kata Allah? Fa innalahu ma'isyatan dzonka, maka dia akan memiliki kehidupan yang sempit. Sempit ini sempit maknawi, yaitu hatinya sempit, tidak mampu merasakan kebahagiaan. Walaupun dia hidup dalam kecukupan, walaupun dia hidup dalam jabatan, walaupun dia hidup menjadi orang yang terkenal sekalipun, kalau tidak ikut petunjuk Allah, fa innalahu ma'isyatan dzonka, sudah pasti hidupnya akan sempit, tidak akan bisa bahagia. Buktinya apa? Berapa banyak orang yang terkenal, artis, orang yang kaya raya, namun dia tidak mampu menemukan kebahagiaannya. Sehingga apa? Dia harus menelan atau mengonsumsi obat-obat terlarang, yaitu narkoba, narkotika. Kalau kita alhamdulillah orang-orang yang biasa, namun gak perlu pakai narkoba pun, ketika hadir dalam majelis ilmu, masya Allah tenang sekali, sehingga ketiduran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka seorang ulama yang bernama Abu Sulaiman Ad-Darani, beliau mengatakan, wa ahlut ta'ati fi ta'atihim aladzu min ahlil ma'siyati fi ma'siyatihim. Orang yang taat dalam mengerjakan ketaatannya jauh lebih tenang, jauh lebih membahagiakan dibanding orang yang maksiat dalam kemaksiatannya. Walaupun maksiat tadi secara zahir nikmat, membawa kelezatan, minum minuman keras, namun sesungguhnya kenikmatannya semu. Sebaliknya kalau kenikmatan dalam beribadah, capeknya itu sebentar. Mungkin kita merasa capek, merasa ngantuk, merasa lelah dengan kita beribadah, namun dengan beristirahat sebentar saja sudah hilang. Kemudian berganti menjadi rasa bahagia, rasa tenang, bahkan pahalanya itu kekal. Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan dan diberikan kelak di akhirat. Maka itu bukti bahwa kebahagiaan kita ini terletak dalam ibadah. Sebaliknya, segala kemaksiatan yang kita lakukan pasti akan membawa kesedihan, kepedihan, kesengsaraan, bahkan kecelakaan yang tidak ada lagi penolongnya, yaitu masuk ke dalam neraka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka yang pertama tadi, ketika orang bermaksiat, pertamanya nikmat, namun 1, 2, 5 menit kemudian hilang menjadi rasa takut, rasa was-was, rasa tidak tenang. Kemudian yang kedua, orang yang bermaksiat akan seret rezekinya atau akan mengubah dari takdir rezekinya. Kalau pepatah mengatakan doa mampu merubah takdir, maka kemaksiatan juga mampu merubah takdir rizki kita. Seharusnya rizki sudah sampai, namun karena kemaksiatan menjadi terhalang. Dan ini yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innar rojula la yuhramur rizqa bidzambin yusibuhu, yang artinya bahwa sesungguhnya ketika seseorang itu berbuat maksiat akan terhalang, akan menghalangi dirinya dari rezekinya. Sehingga seorang ulama yang bernama Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan kepada murid-muridnya ketika muridnya itu datang mengadukan masalahnya, apapun masalahnya, maka Imam Abu Hanifah akan mengatakan, ketahuilah segala kemaksiatan, segala masalah yang engkau miliki itu semua bersumber dari dosa yang engkau perbuat. Maka banyak-banyaklah istighfar sehingga Allah ampuni, kemudian Allah selesaikan masalahnya.
Kemudian pernah datang kepada beliau orang yang tidak memiliki anak, maka beliau pun menasehatinya dengan banyak-banyak istighfar. Ketika ada orang yang seret rezekinya, maka Imam Abu Hanifah juga sama, mengatakan banyak-banyak istighfar. Ketika ada orang yang banyak masalah, maka beliau pun sama nasihatnya banyak-banyak istighfar. Kemudian muridnya bertanya, ya Imam, kenapa engkau ini menasihati nasihat yang sama? Padahal orang yang datang kepadamu dengan berbeda-beda masalah. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, tidakkah engkau ingat salah satu firman Allah dalam surah Nuh, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ketika orang itu beristighfar, Allah akan turunkan dari langit midrara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah akan turunkan rezekinya, Allah akan karuniakan bi amwal dengan harta yang banyak, wa banin dengan anak-anak atau keturunan yang belum punya keturunan, wa yaj'al lakum jannatin, dan kemudian Allah akan jadikan baginya surga, wa yaj'al lakum anhara, kemudian Allah jadikan lagi sungai-sungai yang indah. Maka ini menegaskan bahwa kemaksiatan menjadikan orangnya sedih, karena kemaksiatan akan menjadikan rizkinya terhalang untuk bisa sampai kepada dirinya. Kemudian yang ketiga, setiap kemaksiatan selain menambah kecemasan, menambah kesedihan, menambah rizkinya seret, maka kemaksiatan akan mengurangi kecerdasan atau akan mengurangi produktivitas dari orangnya tersebut. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau mengadukan kepada gurunya, padahal Imam Syafi'i ini seorang yang cerdas, seorang yang pintar, sebelum beliau belajar ke Imam Malik dia sudah hafal semua hadis yang dihimpun oleh Imam Malik, yaitu kitabnya Al-Muwatta. Namun beliau sebelum itu pernah bertanya kepada gurunya yang bernama Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdi. Aku pernah mengadu kepada Waqi', ini adalah gurunya Imam Syafi'i, su'a hifdi, tentang buruknya hafalanku, tentang susahnya aku ini menghafal. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka kemudian gurunya tadi mengatakan atau memberikan nasihat, tinggalkanlah semua jenis kemaksiatan. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun. Kemudian memberitahukan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan ilmunya Allah, cahayanya Allah tidak akan pernah sampai kepada seorang yang bermaksiat. Maka ketika beliau datang kepada Imam Malik, ketika menjadi murid beliau, Imam Malik melihat kecerdasan yang sangat baik di dalam diri Imam Syafi'i. Maka Imam Malik ini mengatakan, wahai muridku, aku melihat ada cahaya di dalam hatimu. Maka jangan engkau padamkan cahaya tadi dengan kemaksiatan. Maksudnya Imam Malik diberikan karunia kecerdasan oleh Allah, diberikan cahaya di dalam hatinya, dan jangan dihilangkan cahaya tadi karena berbuat kemaksiatan, atau tinggalkanlah kemaksiatan agar cahaya dari Allah ini tetap berada pada dirinya. Maka ini efek daripada kemaksiatan. Kemudian selain itu, orang yang bermaksiat dia akan bertambah lagi masalahnya. Karena apa? Pertama, dia akan dibenci oleh sebagian besar manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ketika Allah berfirman dalam hadis qudsi, beliau Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba, idza ahabballahu taala 'abdan da'a Jibril. Ketika Allah mencintai seseorang, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Kemudian mengatakan, ya Jibril, ana uhibbu fulanan.
wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah fulan. Kemudian malaikat Jibril pun mencintai. Ketika malaikat Jibril mencintai, malaikat Jibril akan berkata kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, Allah telah mencintai fulan, maka cintailah fulan. Maka penduduk langit semuanya mencintai fulan. Kemudian kecintaan ini Allah teruskan sampai kepada penduduk yang ada di bumi. Sebaliknya ketika Allah murka, membenci kepada seseorang, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, ana abghadhu fulanan, aku benci kepada fulan. Maka malaikat Jibril pun membenci pula fulan tadi. Kemudian berkata kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, aku benci, Allah telah benci kepada fulan, maka bencilah fulan. Maka ketika itu penduduk langit membenci fulan. Kemudian kebencian ini diteruskan sampai kepada penduduk bumi. Maka biasanya orang yang bermaksiat akan dimurkai Allah. Kemudian malaikat Jibril akan murka, seluruh malaikat akan murka. Bahkan penduduk yang ada di bumi pun tidak menyukai dirinya. Kemudian yang terakhir, orang yang bermaksiat, biasanya dia ini merasa dikucilkan. Dan dia merasa hidupnya itu penuh dengan masalah. Teman-temannya atau orang-orang dekatnya juga tidak suka dengannya. Padahal tidak ada yang berubah dari orang-orang lain. Namun Allah masukkan was-was. Allah masukkan dalam hatinya rasa tidak tenang, rasa tidak nyaman. Sehingga biasanya orang yang suka bermaksiat, orangnya suka menyendiri. Orangnya suka tidak suka bergaul dengan orang-orang pada umumnya. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah sumber dari kesesatan atau sumber dari kesengsaraan kita, itu terletak pada kemaksiatan. Sebaliknya, sumber dari kebahagiaan kita itu terletak dalam ketaatan. Kita bisa melihat sendiri ketika Nabi SAW menghadapi berbagai macam masalah dalam hidupnya, maka beliau pun mencari ketenangan, kebahagiaan bukan dengan jalan-jalan, bukan dengan menonton hiburan-hiburan, namun yang beliau cari untuk mendapatkan kebahagiaan adalah dengan sholatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW ketika mendapatkan masalah, beliau mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, aqimis sholah arihna bihla. Wahai Bilal, kumandangkanlah iqamah, dirikanlah sholat, agar kita ini bisa beristirahat di dalam sholat, atau agar kita ini bisa mendapatkan ketenangan di dalam sholat. Bayangkan seorang Nabi yang kekasih Allah mencari ketenangannya di dalam sholat, sehingga sholat ini menjadi puncak hiburan, bukan malah menjadi beban dalam hidupnya. Sehingga puncak sholat ini menurut para nabi, menurut orang-orang yang soleh, menjadi kebutuhan, bukan menjadi keterpaksaan. Karena memang di dalam agama kita tidak ada paksaan untuk beribadah. Dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fiddin. Tidak ada keterpaksaan atau pemaksaan di dalam agama ini. Maka kita mau sholat ataupun tidak, kita mau puasa ataupun tidak, itu semua pilihan kita masing-masing. Namun yang perlu kita ingat, setiap pilihan pasti ada balasannya. Karena Allah sudah maha mulia. Dalam hadis qudsi yang sering kita dengar, bahwa andaikan semua bangsa jin manusia sejak Nabi Adam sampai yang terakhir, mereka semua bertakwa seperti takwanya Nabi Muhammad SAW contohnya, maka semua ketakwaannya tidak menambah sedikit pun dari kemuliaan dan kekuasaan Allah. Sebaliknya, andaikan semua bangsa jin dan manusia yang paling pertama sampai yang terakhir kalinya bermaksiat, tidak ada yang iman, semuanya ingkar,
Maka apa kata Allah? Ma naqasa dzalika fi mulki syai'an. Maka semua kemaksiatannya tidak mengurangi sedikit pun dari kemuliaan dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking nikmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, saking bahagianya beliau dalam salatnya, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih, qalat berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama. Dahulu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ketika salat beliau akan berdiri hatta tatafattara rijlahu, sampai kakinya itu kadangkala bengkak. Sekarang pertanyaannya, kita biasanya bengkak kakinya itu karena apa? Biasanya karena asam urat kambuh, kalau enggak karena tersandung kemudian kakinya bengkak. Namun Nabi SAW bengkak kakinya bukan karena urusan dunia, namun saking nikmatnya dalam beribadah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, atasna'u hadza? Ya Rasulullah, mengapa engkau ini masih saja berbuat seperti ini, begitu sungguh-sungguhnya dalam beribadah? Maka Nabi SAW menjawab, afala akunu abdan syakuron. Bukan seharusnyakah aku menjadi hamba yang pandai untuk bersyukur? Jadi bersyukur itu salah satu caranya dengan beribadah, dengan menggunakan nikmat-nikmat tadi dengan keibadahan, untuk beribadah. Maka ketika kita mendapat nikmat, kita bawa ke masjid, kita gunakan untuk sholat, kita gunakan untuk puasa, kita gunakan untuk bersedekah, justru nikmat tadi akan semakin berkah, semakin menambah kebahagiaan, dan Allah akan semakin tambah kenikmatannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitu pula Ali bin Abi Thalib, ketika beliau terkena anak panah, maka beliau ingin dilepaskan anak panahnya tadi ketika apa? Ketika sedang mendirikan sholat. Allahu Akbar. Maka sholat ini menjadi puncak ketenangan orang-orang yang beriman. Dan ibadah yang lainnya pun sama, menjadi sumber kebahagiaan, sumber kemuliaan, sumber keselamatan. Tidak ada jalan yang lain kecuali dengan ketaatan. Nabi SAW berkali-kali ingin dibunuh, berkali-kali ingin dilukai, ingin dicederai, namun dengan ketakwaannya bisa lolos dari segala ujian, segala ancaman, segala pembunuhan yang ingin menimpa diri beliau. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu contoh yang pertama mengenai sholat itu sumber kebahagiaan. Contoh yang lain adalah puasa yang sedang kita laksanakan di bulan suci ini, apalagi kita sekarang berada di malam 23, bagi yang lebarannya tanggal 21, itu artinya dia hanya memiliki 8 hari lagi puasa di bulan suci Ramadan. Berarti artinya Ramadan akan berpisah dengannya 8 hari lagi. Kira-kira kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan sedih atau bahagia? Sedih atau bahagia ini hadirin wal hadirat? Kalau misalnya kita bahagia karena merasa alhamdulillah nanti sudah gak perlu puasa lagi, alhamdulillah gak perlu sholat tarawih lagi, berarti kita belum mampu merasakan kebahagiaan dalam ketaatan. Kita masih kotor hatinya, masih banyak dosanya yang belum diampuni oleh Allah, sehingga menutup kenikmatan kita dalam beribadah. Seharusnya kalau misalnya kita sudah mampu merasakan kenikmatan dalam beribadah, termasuk dalam puasa, kita akan sedih ketika akan berpisah dengannya. Ketika kita sedang sholat, kita tidak ingin cepat-cepat selesai, seperti halnya Nabi SAW, sholatnya begitu lama. Itu ketika sholat sendiri.
Kalau ketika sholat berjamaah, ya tentu harus bijak melihat bagaimana kondisi makmumnya. Jangan mentang-mentang hafalannya banyak, kemudian ketika sholat tarawih besok malam jadi imam, Masya Allah bacanya 3 juz. Kira-kira keesokan harinya makmumnya tinggal berapa? Pasti tinggal dirinya dan sekaligus makmum dan imam, didobel. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, saking kita bahagianya dalam beribadah ini diibaratkan seperti seorang pengantin baru. Kalau pengantin baru, pepatah Arab mengatakan ya naumuzul wa ya lailutul, wahai ngantuk hilanglah, wahai malam perpanjanglah. Kalau bisa malamnya itu jangan hanya 6 jam. Namun kalau pengantin baru kan berharap 24 jam sehari itu, semalam itu semuanya adalah malam. Betul napa mboten niki yang sudah menikah nih? Maka begitulah seharusnya ketika kita telah menikmati suatu ibadah, kita tidak pengen cepat-cepat selesai. Bahkan kita berharap kita nggak ngantuk sehingga kita bisa beribadah terus. Bahkan kalau misalnya malam itu malam Lailatul Qadar, kita merasa bahagia, merasa senang, pasti kita akan berharap malam Lailatul Qadarnya jangan hanya 6 jam. Mungkin kalau bisa 24 jam, sehingga semakin banyak ibadah yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Karena 1 ayat saja kita baca, pahalanya itu sudah sama seperti, sudah lebih baik dari kita membaca Al-Quran selama 1000 bulan atau selama 83 tahun lebih. Kita saja baca Al-Quran beberapa menit saja biasanya sudah saking khusyuknya bacanya sudah disambung di dalam mimpi. Maka begitu mulianya orang yang menemui malam Lailatul Qadar dalam ibadah yang banyak, sehingga setiap ibadahnya nilainya lebih mulia, lebih baik daripada dia ibadah yang sama dan selama 1000 bulan atau selama 83 tahun. Maka ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang secara umur itu lebih pendek dibanding umur umat-umat sebelumnya. Hal ini ditegaskan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Beliau bersabda, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sebagian kecil saja yang bisa lebih dari umurnya 70 tahun. Maka kita di keterbatasan umur ini Allah berikan kemuliaan yang mana bisa mengupgrade, bisa mengkali lipat gandakan pahala ibadah kita, sehingga di umur yang terbatas ini kita tidak kalah kualitas dan nilai pahalanya dengan umat-umat sebelumnya. Namun sekali lagi, annasu a'da'u ma jahilu, manusia itu biasanya membenci sesuatu yang tidak dia tahu, atau manusia akan menganggap biasa-biasa saja kalau dia tidak tahu kemuliaan malam Lailatul Qadar, atau dia tidak tahu malam kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, contoh yang lain adalah puasa. Puasa ini juga menjadi sumber kebahagiaan kita, karena tegas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan yang tidak akan Allah berikan kecuali hanya bagi orang yang berpuasa. Apa 2 kebahagiaan tersebut? Yang pertama adalah farhatun indal fitri, yaitu bahagia ketika sedang berbuka. Kita coba tanya diri kita sendiri, pernah gak kita sedih ketika akan berbuka? Pernah Bapak Ibu sekalian?
Tentu tidak pernah nggih. Biasanya kita sedih kalau siang-siang sudah capek, panas, kemudian lihat iklan minum apa? Teh botol sosro, Masya Allah segernya, itu sedih. Namun kalau kita berbuka, pasti kita akan bahagia. Apapun menu takjil kita, apapun hidangan makanan buka kita, pasti orang yang berbuka akan bahagia. Karena Allah yang langsung akan memasukkan kebahagiaan di dalam hati setiap orang yang berpuasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian ada ulama yang menafsirkan farhatun indal fitri, itu kebahagiaan bukan hanya ketika berpuasa saja, namun kebahagiaan dalam hidupnya. Karena ketika orang berpuasa, dia dididik untuk memiliki dua kunci kebahagiaan. Yang pertama, kunci kebahagiaan adalah pandai bersyukur. Sebagaimana Nabi SAW saking bersyukurnya, beliau beribadah sampai kakinya bengkak. Maka dalam hadis disebutkan, seorang sahabat meriwayatkan, aku tidak pernah melihat orang yang paling banyak senyumnya melebihi Nabi SAW. Itu artinya tidak ada orang yang lebih bahagia dibanding Nabi SAW. Padahal kalau kita melihat, membaca sejarah hidupnya begitu sederhana. Beliau Nabi SAW kalau tidur hanya di atas tikar yang terbuat dari anyaman pelepah kurma. Kalau kita, Masya Allah, alhamdulillah, tidurnya di atas kasur yang empuk. Padahal kita bukan nabi, bukan rasul, bukan pula wali, kita hanya wali murid sama wali nikah anak-anak kita. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika datang menemui Nabi SAW, tanpa sengaja Nabi SAW baru bangun dari tidurnya. Maka nampak bekas dari anyaman alas tidurnya. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau ini kekasih Allah tidak berdoa saja kepada Allah, pasti mustajab, untuk diberikan hidup yang mewah seperti halnya para kaisar-kaisar Romawi, para kaisar-kaisar Persia, hidup di istana yang megah, di empuknya permadani untuk tempat tidur mereka." Namun Nabi SAW malah menjawab, "Mali walid dunya, apa hubunganku dengan dunia ini? Kamathali raqibin istadhalla tahta syajarah." Aku ini ibarat seorang musafir, seorang yang sedang dalam perjalanan, sedang berteduh di bawah rindangnya dunia ini, di bawah rindangnya kenikmatan dunia. Tsummartahala wa tarakaha. Setelah selesai berteduh, maka aku akan tinggalkan tempat berteduh tadi tanpa aku bawa. Maka hal itu sama seperti kita. Kalau misalnya kita ini sedang jalan-jalan di alun-alun, siang-siang panas, kemudian kita berteduh di bawah pohon beringin yang ada di alun-alun. Setelah selesai berteduh, kira-kira pohonnya dibawa atau tidak? Tentu tidak, Kalau dibawa nanti dimarahi sama Satpol PP, kalau enggak malah memberatkan kita. Buat apa kita bawa pohon sambil jalan, Maka itulah sama ibaratnya. Ketika kita setelah selesai berteduh di bawah rindangnya kenikmatan dunia yang Allah titipkan kepada kita, semuanya akan kita tinggalkan. Yang kita bawa hanya iman dan amal soleh kita. Iman hanya dan amal soleh kita. Iman dan pahala yang telah kita usahakan di dunia ini. Maka seorang ulama mengatakan, dunia itu tempat kita beramal, bukan tempat kita dihisab, bukan tempat kita diberi balasan. Maka bercapek-capeklah di dunia tidak apa-apa. Karena kalau sudah datang hari yang mana hari itu hanya hisab-hisab, hanya balasan-balasan, perhitungan-perhitungan amal, tidak ada lagi kesempatan untuk kita beramal, yaitu di
akhirat. Imam Ahmad ibnu Hambal ketika ditanya, ya Imam matar rohah, kapan sesungguhnya beristirahat itu? Maka Imam Ahmad mengatakan istirahat sesungguhnya itu ketika satu kaki kita telah menapak di surga. Maka itulah namanya istirahat. Apapun capeknya kita, berapapun banyak pengorbanan kita, akan tidak ada rasanya, akan hilang seketika. Sebagaimana halnya orang yang melahirkan, guys, orang ibu yang melahirkan. Ketika ibu melahirkan sakit, namun ketika telah lahir putranya atau putrinya dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, ibunya juga selamat, pasti kalau ditanya, Bu, gimana rasanya melahirkan? Pasti rasanya hilang, sudah lupa. Karena apa? Karena telah mendapatkan apa yang jauh lebih membahagiakan. Bahkan banyak ibu-ibu yang tidak kapok punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga, bahkan ada yang 5 atau lebih. Maka itulah sama nanti ketika orang yang capek-capek di dunia untuk beribadah, semuanya akan hilang rasa capeknya ketika Allah telah ganti dengan pahala di surga. Maka hadirin wal hadirat, sekali lagi ketika kita berpuasa, kita dididik untuk memiliki kunci kebahagiaan yang pertama, yaitu pandai bersyukur. Karena yang menjadikan manusia tidak mampu bahagia bukan karena kurangnya rizki, namun karena kurangnya apa? Kurangnya bersyukur, kurangnya qanaah, merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, andaikan seseorang itu minta diberikan harta sebanyak gunung, ketika Allah berikan 1 gunung emas, pasti dia akan meminta yang kedua. Ketika Allah telah berikan gunung emas yang kedua, pasti orang tersebut akan minta yang ketiga. Itu artinya nafsu itu tidak akan pernah ada rasa puasnya, tidak akan pernah ada rasa finishnya. Namun yang menjadikan kita ini merasa puas, merasa bahagia, karena hati kita pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ke nikmat yang paling kecil sekalipun. Namun biasanya kayak nikmat sehat, ya, pepatah Arab mengatakan as-sihhatu tajun la yuroha la yaroha illal mardoh, bahwa nikmat sehat itu mahal sekali, seperti mahkota emas yang nilainya sangat berharga. Namun saking berharganya, manusia tidak mampu melihat bahwa itu adalah nikmat yang berharga kecuali orang-orang yang sedang sakit. Kalau orang sakit baru merasakan, oh ternyata mahal nikmat bahagia, nikmat sehat. Oh ternyata berharga nikmat sehat. Maka itu yang pertama. Yang kedua, kunci dari kebahagiaan adalah bersabar. Karena ketika kita berpuasa, kita diajarkan bersabar, menahan dari makan dan minum makanan yang milik kita, minuman yang milik kita, makanan dan minumannya juga halal. Namun kita disuruh sabar, nanti makan dan minum ketika sudah masuk waktu maghrib. Maka dengan kita diajarkan, dilatih bersabar, sehingga kita ini mampu menikmati hidup di dunia ini dengan nilai pahala. Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, as-siyamu junnatun, puasa itu adalah perisai, puasa itu adalah benteng dari kemaksiatan dan dari api neraka. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, ketika seseorang itu sedang berpuasa, fala yafsuk wala yaskhab, maka janganlah dia berkata kotor, janganlah dia berkata buruk, janganlah dia berkata yang keras yang tidak ada maknanya. Kemudian fa insabahu ahadun au qatalahu falyakul inni shaim, dan ketika sedang berpuasa dia dicela, dihina, diajak berantem, diajak berkelahi,
Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Falyakul inni shaim. Maka berkatalah, jawablah dengan mengatakan inni shaim, aku sedang berpuasa. Itu kan artinya kita selalu sabar. Walaupun kita bisa membalas, jangan dibalas. Walaupun kita bisa marah, jangan marah. Karena sabar itu lebih besar pahalanya, lebih banyak untungnya. Maka kalau kita hidup ya, dengan penuh kesabaran, namun sabar ini bukan pasrah, tentu dengan usaha ya, dengan proaktif seperti itu. Maka ada seorang bapak-bapak ketika di luar bulan suci Ramadan, dia mudah marah, tersinggung sedikit marah. Namun ketika sedang berpuasa 15 menit lagi berbuka, dipancing-pancing untuk marah, nggak bisa marah. Sampai-sampai istrinya terheran, ayah kok sekarang Masya Allah jadi penyabar sekali, sudah dipancing marah nggak bisa marah. Biasanya tersinggung sedikit saja sudah marah. Lalu apa kata ayahnya? Iya ibu ya, 15 menit lagi setelah adzan nanti saya marah katanya. Jadi ini pemahaman yang salah ya, karena namanya bersabar itu adalah sifat yang harus kita terus miliki dalam keadaan puasa ataupun setelah berpuasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, yaitu kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan pahala berpuasa. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amal anak Adam baginya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Kalau puasa ini khusus milikku, Allah istimewakan. Wa ana ajzibi, pahalanya Allah langsung yang akan membalasnya. Sehingga malaikat pun tidak tahu berapa banyak pahala bagi orang yang berpuasa. Belum lagi kalau orang yang berpuasa, dia kan memiliki benteng sehingga tidak mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan, tidak mudah melakukan apa yang Allah haramkan, sehingga dia bertemu kepada Allah, dengan Allah kelak dia dengan penuh rasa tenang, rasa bahagia, karena tidak ada dosa yang perlu dipertanggungjawabkan. Belum lagi kalau puasanya diterima, ibadah qiyamnya diterima, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosanya, enggak terbatas 1-2 tahun, semua dosanya. Maka orang yang berpuasa ini Masya Allah banyak sekali keistimewaannya. Saking istimewanya para salafus soleh terdahulu mengatakan, lau ya'lamul ubbad ma fi Ramadan latamannat an takuna sanah kullaha Ramadan. Andaikan manusia tahu segala kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan, mereka pasti akan berharap kepada Allah agar 1 tahun ini semuanya seperti bulan Ramadan. Kira-kira siap napa mboten kalau Allah mengabulkan 1 tahun ini bulan suci Ramadan ya. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu 2 contoh kecil. Contoh yang lainnya masih banyak. Ketika kita bersedekah, membantu orang, pasti akan muncul kebahagiaan dalam diri kita. Bill Gates saja yang katanya paling kaya, orang terkaya di dunia, namun sekarang apa yang beliau kerjakan dengan kekayaan? Membantu orang-orang yang kekurangan di negara-negara yang kekurangan. Itu artinya beliau mampu menemukan kebahagiaan dalam membantu orang lain. Maka itu adalah perintah agama. Belum lagi dalam Quran surah Ar-Ra'd, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan kita berzikir, hati kita akan tenang. Maka dengan kajian kita malam hari ini, marilah kita sama-sama membulatkan tekad kembali bahwa setiap ibadah itu adalah sumber kebahagiaan, sumber kemuliaan, serta sumber keselamatan. Sebaliknya, segala kemaksiatan yang kecil maupun yang besar, dilihat ataupun tidak,
pasti itu akan menjadi sumber kesengsaraan kita, sumber kesedihan kita, sumber kehinaan kita, serta sumber kecelakaan kita yang akan mampu menjerumuskan kita ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir, satu lagi, seorang ulama mengatakan salah satu tanda seseorang telah mampu mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka tandanya ada perubahan. Yang dulunya buruk menjadi baik, yang dulunya baik menjadi lebih baik, yang dulunya lebih baik menjadi super baik, dan seterusnya. Itu tanda seseorang mampu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bukan seperti apa kata sebagian orang, kalau mampu mendapatkan malam Lailatul Qadar tandanya melihat putih-putih berjalan, ya kan? Ternyata itu adalah seorang wanita pakai rukuh contohnya, ya. Atau yang mengatakan kalau misalnya mendapat malam Lailatul Qadar itu nanti akan datang orang membawa beras 1 truk atau apa. Tidak. Namun tanda yang paling utama seseorang mendapat kemuliaan malam Lailatul Qadar adalah ada perubahan menuju yang lebih baik, yang lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Allahumma amin. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada baiknya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kekurangan itu murni dari saya sendiri. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.